pagi, Toyota. Halo teman akti, sebagian dari kita pasti pernah mendengar kata polimer. Namun, hanya sekedar mengetahui nama tersebut, tidak dengan kegunaan atau detail benda tersebut. Bahkan, beberapa orang juga membayangkan bahwa polimer memiliki hal yang berhubungan dengan plastik. Tahukah kamu, polimer merupakan salah satu jenis bahan baku yang diperlukan dalam kebutuhan sehari-hari, seperti peralatan rumah tangga, pemesinan, perkantoran, bahkan dalam bidang otomotif digunakan sebagai salah satu komponen kendaraan. Polimer adalah molekul panjang yang mengandung rantai atom yang dihubungkan oleh ikatan kovalen yang terbentuk selama polimerisasi. Polimer umumnya dikenal sebagai bahan non-konduktor atau isolator. Proses dan pengolahan polimer. Polimerisasi adalah proses bereaksi molekul monomer bersama dalam reaksi kimia untuk membentuk 3 dimensi jaringan atau rantai polimer. Proses dalam pembentukan polimer memiliki 2 tahapan. Yang pertama, polimerisasi kondensasi adalah pembentukan polimer dari monomer-monomer yang berkaitan dengan melepaskan suatu bentuk molekul lain seperti H2O, NH3, atau HCl. Yang kedua, polimerisasi adisi merupakan polimerisasi yang melibatkan monomer ikatan rangkap 2. Monomer tersebut akan saling berkaitan dan membentuk unit berulang dengan memecah ikatan rangkapnya. Pengolahannya biasa dilakukan dengan proses panas dan tekan untuk bahan yang berbentuk padat, biasa disebut dengan proses molding atau proses cetakan. Dan dengan proses dingin berbentuk cair atau resin yang bereaksi dengan pengerasnya hardener atau katalis, seperti proses karing dan proses casting. Klasifikasi polimer. Secara garis besar, polimer diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, termoplastik. Termoplastik adalah polimer yang lunak jika dipanaskan dan dapat berubah bentuk. Saat dipanaskan, termoplastik dapat menjadi lunak dan mengeras lagi saat didinginkan. Proses pengukuran selama pemanasan dan pendinginan dapat diulang sebanyak yang diinginkan tanpa mengubah komposisi kimia polimer. B. Thermosetting. Thermosetting adalah jenis polimer yang tetap keras dan tidak lunak jika terkena panas. Polimer ini hanya dapat dipanaskan 1 kali, yaitu pada saat pembuatannya. Jadi jika sebelah putus tidak bisa disambung kembali. Contoh dari polimer ini adalah backplate. 3. Elastomer. Elastomer adalah salah satu kelompok dari gugus material polimer yang bersifat hyperelastik. Secara luas, material elastomer disebut sebagai karet. Dalam industri otomotif, termoplastik yang paling awal digunakan jenis ABS, poliamid, dan polikarbonat. Jenis dan sifat plastik. Yang pertama, PP atau polipropilena adalah polimer yang terbuat dari monomer propilen, jenis plastik yang tahan bahan kimia dan air. PP hitam mempunyai ketahanan UV paling baik dan semakin meningkat penggunaannya dalam industri konstruksi. Jenis plastik ini memiliki permukaan yang cenderung lebih licin. Berikut merupakan jenis plastik PP. Yang pertama, plastik PP homopolimer. Jenis plastik PP yang satu ini memiliki karakteristik yang lebih kuat dan kaku dibandingkan dengan plastik PP copolimer. Yang kedua, plastik PP copolimer. Plastik PP copolimer adalah propen dan etan yang telah melalui proses polimerisasi. Karakteristik pada copolimer adalah memiliki warna yang lebih gelap jika dibandingkan homopolimer. Kemudian pur. Apa itu pur?
PUR adalah poliuretan, merupakan bahan plastik termoset yang dihasilkan melalui proses reaksi yang diperhitungkan dengan cermat, di mana dua cairan dicampur dan ditekan dalam cetakan. Bahan bereaksi dalam cetakan dan mendapatkan bentuk yang diinginkan. Sifat material PUR ditentukan oleh pilihan bahan dasar cair dan aditif. Seninya terdiri dari mengetahui semua kemungkinan variasi dan mendapatkan hasil maksimal dari material yang mengenai sifat yang diinginkan, termasuk mengendalikan sifat material yang diinginkan seperti kepadatan dan struktur sel poliuretan. Plastik PUR yang ditempa bersifat menyerap goncangan, tahan terhadap beban, dan abrasi. Karena PUR bersifat temper, maka tidak dapat dicairkan kembali dan didaur ulang dengan mudah. Namun, ada berbagai cara untuk mendaur ulang PUR. Sebagian dan seluruhnya tergantung pada prosesnya. Kemudian PVC, jenis plastik yang mempunyai ketahanan yang baik terhadap bahan kimia dan pelarut. Kandungan finolnya memberi efek yang baik terhadap kekuatan tariknya. Plastik PCV adalah material yang cukup serbaguna dan terbilang rendah biaya. Beberapa karakteristik utama yang menjadi kelebihan plastik PCV antara lain: yang pertama, resisten terhadap aliran listrik; yang kedua, awet; yang ketiga, cost efektif; yang keempat, tidak mudah terbakar; yang kelima, resisten terhadap zat kimia. Kemudian ABS. ABS merupakan jenis termoplastik yang tahan lama, tahan cuaca, dan tahan bahan kimia. Bersifat kaku seperti karakteristik karet. Memiliki ketahanan impact yang baik. Apa itu plastik ABS? Plastik ABS adalah termoplastik amorf dengan glass transition temperatur sekitar 105 derajat Celcius. ABS adalah bahan pilihan ideal untuk berbagai aplikasi struktural berkat beberapa sifat fisiknya seperti tingkat kekuatan yang tinggi, ketahanan benturan yang baik, bahkan pada suhu rendah. Kemudian PA. Jenis plastik ini dikenal juga dengan sebutan nilon 6.6 atau nilon 6. Plastik ini mempunyai ketahanan abrasi yang tinggi, tahan bahan kimia. Apa itu poliamida atau nilon? Nilon adalah poliamida atau PA, linear termoplastik sintetis yang pertama kali diproduksi pada tahun 1935 oleh ahli kimia Amerika Serikat bernama Wallace Carothers. Karakteristik plastik poliamida. Poliamida resisten terhadap suhu tinggi dan listrik. Berkat struktur kristalnya, plastik ini juga memiliki ketahanan kimia yang sangat baik. Plastik ini dapat menahan sebagian besar bahan kimia kecuali asam kuat, alkohol, dan alkali. Kemudian PS. PS sangat populer, mudah dibuat, tapi tidak tahan UV. Plastik polistirena memiliki karakteristik isolator listrik yang sangat baik, tahan akan zat dilutif, dan memiliki sifat optik yang sangat bening. Plastik ini juga cenderung mudah untuk diolah menjadi berbagai macam produk karena akan ketahanan glass transition temperaturnya, sehingga mudah untuk dicetak. Kemudian PE mempunyai ketahanan kimia yang baik terhadap LDPE dan HDPE. Monomer dasar yang digunakan untuk membuat plastik PE adalah etilen, suatu hidrokarbon yang berbentuk gas. Senyawa ini sangat stabil, sehingga proses polimerisasi menjadi PE hanya dapat dilakukan dengan adanya katalis seperti titanium kloret. Sebagian besar industri manufaktur plastik menggunakan polimerisasi koordinasi yang membutuhkan garam logam seperti klorida dan oksida.
Tiga jenis plastik PE yang paling umum digunakan yaitu high density polyethylene atau HDPE, low density polyethylene LDPE, dan linear low density polyethylene atau LLDPE. Yang pertama, high density polyethylene atau HDPE. HDPE adalah jenis plastik PE termoplastik yang diproduksi pada suhu dan tekanan relatif rendah. HDPE merupakan plastik yang paling kuat dari jenis PE lainnya, seperti tahan terhadap cuaca, tembus cahaya, tahan pada suhu rendah, dan tahan terhadap senyawa kimia. Kemudian yang kedua, low density polyethylene atau LDPE. LDPE adalah jenis plastik PE yang diproduksi melewati proses polimerisasi dengan tekanan yang jauh lebih tinggi daripada HDPE. Seperti HDPE, LDPE juga memiliki ketahanan yang baik terhadap asam, alkali, dan alkohol. LDPE juga dibuat untuk membuat lapisan kabel dan isolator shock konduktor, pembuatan selang air, dan pipa. Namun, LDPE lebih sering digunakan untuk membuat kantong plastik. Yang ketiga, linear low density polyethylene atau LLDPE. LLDPE secara struktural sangat mirip dengan LDPE. Namun, LLDPE ini sedikit berbeda dengan jenis plastik PE. Sebelumnya, karena memiliki tingkat kelenturan yang lebih baik dibandingkan dengan jenis PE lainnya. Kemudian, POM. POM memiliki kekuatan yang tinggi, stabil pada suhu yang rendah, sangat tahan bahan kimia dan bahan bakar. POM juga dikenal sebagai asetal, polisetal, dan poliformaldehida. Adalah termoplastik rekayasa yang digunakan pada komponen presisi yang memerlukan kekuatan tinggi, gesekan rendah, dan stabilitas dimensi yang sangat baik. Kemudian PC tahan cuaca dan UV atau polikarbonat adalah suatu kelompok polimer termoplastik mudah dibentuk dengan menggunakan panas. Plastik jenis ini digunakan secara luas dalam industri kimia. Industri otomotif merupakan sektor pengguna polimer ketiga terbanyak setelah kemasan dan konstruksi bangunan. Oleh sebab itu, perubahan pola penggunaan polimer pada industri ini akan memiliki implikasi yang cukup besar bagi permintaan polimer dan performa finansial produsen polimer. Saat ini, sebuah kendaraan terdiri dari sekitar 30.000 komponen, yang mana 1/3 terbuat dari plastik. Secara keseluruhan, ada 39 tipe plastik dan polimer berbeda yang digunakan dalam pembuatan kendaraan. Di antara berbagai tipe plastik tersebut, 70%-nya merupakan polipropilena, poliuretana, poliamida, dan PVC. Plastik tersebut digunakan untuk membuat berbagai komponen kendaraan seperti dashboard, bumper, bodi, full system, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pemanfaatan plastik pada industri otomotif juga ditujukan untuk mengurangi biaya produksi. Penggunaan komponen single molded memungkinkan produsen kendaraan untuk mereduksi waktu rakit. Secara keseluruhan, konsumsi polimer pada industri otomotif diprediksi akan terus mengalami pertumbuhan. Tingkat pertumbuhannya akan bergantung pada tipe plastik, tren pengaplikasian, dan juga upaya daur ulang dari sisi produsen. Tingkat pertumbuhan plastik PP, PA, dan PC berpeluang memiliki performa yang baik seiring dengan semakin banyak beredarnya kendaraan bertenaga listrik. Di lain sisi, tren penggunaan engineering plastik pada industri otomotif diprediksi akan mengalami penurunan. Demikian pembahasan mengenai polimer dan pengaplikasiannya dalam dunia industri otomotif. Semoga dengan penjelasan ini
teman-teman bisa terbantu untuk memahami materi yang kami berikan, khususnya tentang materi polimer. Sekian, terima kasih. Toyota.